Selamat berjumpa kembali di channel Geos Mansaguna. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas sebuah peraturan yang sangat penting yang berpotensi besar mengubah wajah proses belajar mengajar di Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang standar proses pendidikan. Apa saja sih esensi dan perubahan mendasar yang dibawanya? Yuk kita telusuri bersama. Ini dia wujud dokumen resminya. Peraturan ini dirancang sebagai panduan untuk semua satuan pendidikan, mulai dari PAUD sampai sekolah menengah. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar dokumen administratif biasa. Ini adalah sebuah cetak biru, sebuah visi untuk masa depan pembelajaran di negara kita. Oke, pembahasan kita kali ini akan terbagi dalam 5 bagian utama. Kita akan mulai dari apa itu standar proses yang baru, lalu kita masuk ke jantungnya, yaitu 3 prinsip pembelajaran utama. Setelah itu, kita akan lihat bagaimana penerapannya dalam merancang pembelajaran, menghidupkan suasana di kelas, dan yang terakhir, bagaimana cara merefleksikan seluruh prosesnya. Baik, kita mulai dari bagian pertama. Perlu kita ketahui, peraturan ini hadir untuk menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022. Tentu ada alasannya ya. Pembaruan ini penting agar cara kita belajar dan mengajar bisa terus relevan dengan zaman, dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga dinamika sosial yang terus bergerak maju. Sebelum kita melangkah lebih jauh, penting sekali bagi kita untuk menyamakan persepsi. Jadi, pertanyaan paling mendasarnya adalah, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan standar proses ini? Apa perannya dalam keseluruhan ekosistem pendidikan kita? Jadi kalau kita lihat di pasal 1, standar proses didefinisikan sebagai kriteria minimal. Nah, kata minimal di sini menjadi kunci. Artinya, ini adalah standar dasar, fondasi kualitas yang harus dipenuhi oleh setiap sekolah. Tujuannya apa? Untuk memastikan proses pembelajaran itu efektif dan efisien demi mencapai standar kompetensi lulusan yang kita harapkan bersama. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling fundamental, bagian yang bisa kita sebut sebagai jiwanya peraturan ini. Ada 3 prinsip utama yang menjadi payung bagi seluruh proses pembelajaran, dari mulai perencanaan sampai ke tahap penilaian. Ketiga prinsip tersebut, seperti yang tertulis di pasal 3, adalah berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. 3 kata ini mungkin terdengar sederhana, tapi ini bukan sekedar slogan. Ini adalah pilar filosofis yang harus benar-benar diwujudkan dalam setiap interaksi belajar mengajar. Mari kita bedah satu persatu. Oke, prinsip yang pertama, berkesadaran. Ini adalah tentang membangun kesadaran dari dalam diri murid itu sendiri. Jadi pembelajaran bukan lagi sekedar transfer informasi satu arah, tapi sebuah proses di mana murid betul-betul paham mengapa mereka belajar, apa tujuannya, sehingga dari situ mereka jadi termotivasi, mau aktif, dan akhirnya mampu mengatur proses belajarnya secara mandiri. Prinsip kedua adalah bermakna. Nah, kalau di sini penekanannya ada pada relevansi. Sebuah pembelajaran itu dianggap bermakna kalau murid bisa melihat hubungannya dengan dunia nyata. Kalau mereka bisa menerapkan ilmunya untuk memecahkan masalah sehari-hari, atau membangun pemahaman baru yang memang berguna dalam hidup mereka. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting, menggembirakan. Prinsip ini rasanya langsung mendobrak paradigma lama ya, bahwa belajar itu harus kaku, harus menegangkan. Justru sebaliknya, proses pembelajaran harus bisa menciptakan suasana yang positif, memberikan tantangan yang memicu semangat, menyenangkan, dan pada akhirnya membuat murid termotivasi untuk terus belajar. Tapi, ada satu hal lagi yang membingkai ketiga prinsip tadi. Sesuatu yang sangat mendasar yang tertulis di ayat pertama pasal 3. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan saling memuliakan. Ini adalah landasan etisnya. Ini menegaskan bahwa hubungan antara guru dan murid harus dibangun di atas rasa saling hormat dan saling menghargai. Oke, setelah kita paham filosofinya, sekarang pertanyaannya bagaimana kita menerapkannya dalam praktek. Kita mulai dari tahap yang paling awal, yaitu perencanaan pembelajaran. Nah, menurut pasal 5, setiap dokumen perencanaan, baik itu namanya RPP ataupun modul ajar, sekarang wajib punya setidaknya 3 komponen ini. Harus ada tujuan pembelajaran yang jelas, langkah-langkah yang konkret untuk mencapainya, dan tentu saja bagaimana cara menilai atau mengukur ketercapaian tujuan itu. Jadi sangat lugas dan fokus pada esensinya. Baik, dari perencanaan di atas kertas, sekarang kita pindah ke panggung utamanya, realitas di dalam ruang kelas. Kita masuk ke tahap pelaksanaan atau bagaimana cara kita menghidupkan suasana belajar yang ideal. Di dalam pasal 9, kita diberi gambaran seperti apa suasana belajar yang ideal itu. Harus interaktif, inspiratif, dan menyenangkan. Ini kan perwujudan langsung dari prinsip menggembirakan.
Selain itu, suasananya juga harus menantang tapi tetap memotivasi, dan yang paling penting, memberi ruang bagi prakarsa dan kreativitas murid. Ini adalah cerminan dari prinsip berkesadaran dan bermakna dalam aksi. Nah, untuk bisa menciptakan suasana seperti itu, peran pendidik pun ikut bergeser. Peraturan ini menggarisbawahi 3 peran utama pendidik. Pertama, sebagai teladan yang memberikan contoh baik, kedua, sebagai pendamping yang membimbing dan mendukung, dan ketiga, sebagai fasilitator yang membuka akses dan kesempatan belajar seluas-luasnya bagi setiap murid. Kita sampai di tahap terakhir dari siklus ini, penilaian. Tapi, di sini ada pergeseran fokus yang sangat signifikan. Yang dinilai sekarang bukan lagi hanya hasil belajar muridnya, melainkan proses pembelajarannya itu sendiri. Ini sebuah perubahan besar. Ini tentu membawa kita pada pertanyaan yang menarik. Kalau yang dinilai adalah prosesnya, lalu siapa saja yang dilibatkan untuk memberikan penilaian tersebut? Dan disinilah letak salah satu terobosan terbesar dari peraturan ini. Pasal 15 dan 16 menyebutkan bahwa penilaian proses dilakukan oleh banyak pihak. Dimulai dari refleksi diri pendidiknya sendiri, kemudian masukan dari rekan sesama pendidik, supervisi dari kepala sekolah, dan yang paling transformatif, adanya umpan balik dari murid. Ini adalah model refleksi 360 derajat yang sesungguhnya. Jadi, kalau kata tarik benang merahnya, inti dari peraturan baru ini adalah sebuah pergeseran paradigma. Peran guru bergeser dari yang tadinya pemberi instruksi menjadi seorang fasilitator. Dan fokus penilaian bergeser dari yang tadinya sekedar menguji murid menjadi sebuah momen refleksi bersama untuk perbaikan proses belajar yang berkelanjutan. Sebagai penutup, mari kita berefleksi sejenak. Dengan semua prinsip dan pedoman yang sudah kita bedah, tantangannya sekarang ada di tangan kita, yaitu implementasi. Pertanyaannya bukan lagi apa, tapi bagaimana? Langkah kecil apa yang bisa kita ambil mulai besok untuk mulai mewujudkan setidaknya 1 dari 3 prinsip tadi, yaitu pembelajaran yang menggembirakan di kelas atau di lingkungan kerja kita masing-masing. Terima kasih.